Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda sekalian, semoga tetap dalam keadaan sehat. Ya, dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti proses perkuliahan online ini, ya. Ya, baiklah untuk hari ini kita akan memasuki materi baru yaitu ukuran gejala pusat, mean, median, dan modus, ya. Ya, jadi 3 poin ini akan kita pelajari hari ini. Jadi saya harap semuanya memperhatikan video ini dengan baik, ya. Oke. Yang pertama, ya, apa itu ukuran gejala pusat, ya. Nah, ukuran gejala pusat itu adalah nilai di mana sejumlah data cenderung berkumpul. Ukuran gejala pusat suatu data dapat ditentukan berdasarkan nilai harapan, estimasi, ya, estimasi dan prediksi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data, ya. Jadi dia ada jumlah data yang cenderung berkumpul, ya. Kemudian dari data itu akan ada nilai tertentu yang mewakili seluruh data, ya. Jadi ada tadi 3 poin itu adalah mean, median, dan modus, ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang itu, ya, yang mana yang dimaksud dengan mewakili seluruh data, ya, seperti itu. Kemudian beberapa macam ukuran gejala pusat. Nah, ini ada mean, rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kemudian untuk keperluan perhitungan, ya, pada umumnya nilai-nilai dari data kuantitatif itu dinyatakan dengan simbol X1, X2, X3, Xn apabila kumpulan data itu terdapat sebanyak N nilai, ya. Jadi ini kita akan menggunakan simbol-simbol yang ini nantinya untuk menghitung beberapa ukuran gejala pusat yang akan kita bahas, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu poin tentang mean, ya. Mean itu apa sih, ya? Mean itu adalah sebuah rata-rata. Nah, mean itu biasa kita disimbolkan dengan, ya, mean itu biasa disimbolkan dengan X bar, ya. X bar, ya. Nah, saya ganti dulu warnanya, ya. Ini kan kurang ini, ya, kurang bagus, ya. Jadi itu mean itu disimbolkan dengan X bar, ya. Jadi ini dibaca X bar. Oke? Nah, selanjutnya mean itu rata-rata dihitung, ya, dengan menggunakan semua nilai dalam data atau jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data, ya. Jadi jumlah seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data, ya. Nah, misalnya nilai ujian statistik untuk 7 orang mahasiswa, ya. Jadi ada data 7 orang mahasiswa nilainya, yaitu ada 70, ada 65, ada 70, 50, 45, 69 dan 69 dan 53. Nah, jika kita gunakan simbol, nah misalkan ini kita gunakan simbol, ya. Nah, misalkan kita gunakan simbol, ya. Nah, kalau kita gunakan simbol maka kita akan peroleh untuk X1-nya itu adalah 70, ya. Kemudian X2-nya itu adalah 65. Jadi ini kita urut, ya. Jadi kemudian X3-nya itu adalah 70. Kemudian X4-nya itu adalah 50 sampai, ya, ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai dengan X7 itu adalah 53. Ya. Oke. Nah, kemudian, ya, untuk menghitung rata-rata dari nilai ini, kita akan menggunakan rumus yang ini, ya. Kita akan menggunakan rumus mean atau nilai rata-rata, ya. Nah, nilai rata-rata tadi itu kita simbolkan dengan X bar, kan? X bar itu sama dengan, jadi ini adalah X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn. Oh, sorry. N ini, ya, kita belum ketahui N ini. N ini adalah jumlah banyaknya data. Nah, tadi banyaknya data di sini itu adalah 7, ya. Dari mana 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan?
ada 7 data di sini ya. Berarti N-nya 7. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan data-data ini ya. Tadi X1 tambah X2 sampai Xn ya. Xn di sini itu ada X7 ya. Berarti X1-nya itu adalah 70. Kemudian kita jumlahkan dengan 65. Kita jumlahkan 70. Kemudian kita jumlahkan 50. Kemudian 45. Kemudian 69 dan 53 ya. Nah, kemudian kita bagi dengan N-nya berapa? 7 ya. Oke. Nah, 70 tambah 65 tambah 70 tambah 50 ya. Itu nilainya berapa? Nah, nilainya adalah berapa ya? 400. Oke, 422 ya. Kemudian dibagi dengan 7 ya. Kemudian kita bagi dengan 7, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60 ya. 60,28 sampai seterusnya ya. Nah, ini ya, ini adalah hasil dari kalkulator ya. Jadi 60,2857 ya. Nah, ini saya bulatkan ya. Ini dibulatkan, misalkan saya hanya ambil sampai 2 desimal. Nah, ini saya bulatkan ya. Bulatkan itu menjadi 60,29 ya. Jadi itu kalau kita bulatkan itu 8, kalau 5 ke atas itu berarti angka sebelumnya itu ditambah 1 ya. Berarti ini 8 tambah 1 dapat 9 ya. Jadi 60,29. Oke? Nah, jadi untuk rata-rata dari nilai ini ya. Nah, di nilai ujian statistik 7 orang ini adalah 60, ya, X barnya 60,29 ya. Nah, itu dia ya. Jadi saya harap Nanda sekalian itu bisa memahami sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jika data sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, masih ingat tabel yang kemarin? Ya. Nah, jika dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rumus untuk menghitung rata-rata akan berubah ya, yaitu jumlah hasil kali frekuensi dan nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi ya. Oke. Nah, misalnya ini ada tabel 1 ya. Itu distribusi frekuensi nilai statistik 20 mahasiswa. Oke. Nah, ini misalkan ini ada tabelnya, oke. Nah, kemudian nah, ini rumusnya ya. Ini kita gunakan rumus rata-rata ya. Tadi apa? Kalau dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kan. Nah, ini maka jumlah hasil kali frekuensi ya. Jumlah hasil kali frekuensi dan nilai data ya. Jumlah hasil kali frekuensi dan nilai data. Nah, ini nilai data ya. Ini nilai data. Kemudian FI-nya itu adalah frekuensi. Oke. Nah, jadi nilai data XI ya. Kemudian frekuensi jumlah nilai hasil kali ya. Kemudian dikali frekuensi dikali nilai data, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi ya. Oke, nah saya jelaskan dulu ini yang rumusnya ya. Oke. Ini ya. Ini adalah sigma ya. Ini adalah sigma. Oke? Ya. Jadi ini ya. Ini adalah simbol sigma. Sigma itu adalah sama saja dengan jumlah ya. Nah, sigma itu sama saja dengan jumlah keseluruhan ya. Jadi jumlah hasil kali. Jadi ini titik ini itu adalah kali. Jumlah hasil kali frekuensi dan nilai data ya. Ini adalah frekuensi dan nilai data ya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi atau sama dengan, jadi FI ya, FI itu adalah jumlah frekuensi atau sama dengan N atau banyaknya data ya. Nah, ini adalah banyak data, oke? Jadi itu adalah banyak data. Nah, sekarang apa namanya? Sekarang kita akan menghitung terlebih dahulu ya. Ini kita terlebih dahulu menghitung FI dikali XI ya. Jadi ini XI dikali FI itu
45 jadi XI dikali FI ya. Jadi 45 dikali 4. Jadi ini kita buat tabel baru ya di sini ya. Oke, ini kita buat tabel baru loh. Warnanya berubah ya. Ini ya. Ya, jadi sini kita buat tabel baru ya. Misalkan ini adalah FI, oke? FI dikali XI. Nah, FI dikali XI itu berarti 4 dikali 45 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 180 ya. Nah, ini boleh kita tidak tulis ya. Jadi ini cuma cakaran ya. Jadi untuk nilai selanjutnya itu kita boleh langsung menulis hasilnya saja. Ya, misalkan 2 dikali 53 itu adalah 106 ya. Kemudian 6 dikali 50 itu adalah 300. Itu adalah 300. Kemudian 2 dikali 65 itu adalah 130. Kemudian 5 dikali 69 itu adalah 345. Dan yang terakhir 1 dikali 70 itu adalah nilainya 70. Nah, kalau kita total keseluruhan ini 180 ditambah 106 ditambah 300 ditambah 130 ditambah 360 ditambah 70 itu hasilnya adalah 1131. Jadi hasilnya ya, hasilnya itu adalah 1300 loh. Oke, 1300. Oke, kita kembali dulu. Jadi tadi ya. Oke. Nah, tadi hasilnya adalah berapa? 1131. 1131. Oke, 1131 ya. Jadi ini hasilnya 1131. Oke. Nah, kita sudah dapat nilai jumlah hasil hasil kali frekuensi dan nilai data ya. Jumlahnya itu adalah di sini saya boleh menulis X bar ya, itu sama dengan ya jumlahnya ini kan kita sudah dapat yaitu 1131 itu dibagi dengan N itu banyaknya data itu adalah 20 tadi ya. Oke. Nih, ini saya ubah dulu warnanya biar lebih terang. Oke. Nah, ini sorry, kita ubah dulu. X bar itu sama dengan 1131 dibagi dengan banyaknya data yaitu 20. Nah, ini berapa? 1131 dibagi 20 berapa? 56,55 ya. Jadi 56,55. Jadi kita boleh menarik kesimpulan bahwa nilai rata-rata, jadi kita boleh menarik kesimpulan ya. Jadi nilai rata-rata ya. Jadi nilai rata-rata ujian ya. Jadi nilai rata-rata ujian statistik ya. Statistik ya, statistika 20 mahasiswa. Ya, 20 mahasiswa itu adalah ya, ini adalah berapa? 56,55 ya. Jadi seperti itu mencari mean rata-rata dari sebuah tabel distribusi frekuensi. Nah, kalian masih ingat tabel yang ini, tabel apa namanya kemarin? Ini tabel data tunggal ya. Nah, sekarang kan masih ada tabel data berkelompok kan? Bagaimana kalau kita mencari nilai rata-rata dari sebuah tabel berkelompok ya? Nah, misalkan perhatikan sejumlah bilangan berikut yang menyatakan hasil ujian statistik untuk 100 mahasiswa. Hitunglah nilai rata-rata 100 mahasiswa tersebut. Ya, jadi ini misalkan ini data mentah ya yang belum kita urutkan kemarin kan. Nah, sudah jago kan mengurutkan sebuah data dan membuat dalam bentuk tabel distribusi
berkelompok ya. Nah, ini saya sudah menyajikan dalam bentuk tabel distribusi berkelompok. Oke? Nah, nilai statistik untuk 100 mahasiswa. Ini untuk kolom yang pertama nilai ujian ya, nilai ujian. Nah, ini kalian sudah tahu dari mana kelas-kelas ini, bagaimana terbentuknya kelas ini kan. Kemudian frekuensinya dari mana banyaknya data yang ada di dalam tabel yang tabel mentah ya, atau data mentah yang kita peroleh tadi. Oke. Nah, sekarang ya, sorry. Kita kembali dulu ya. Oke. Nah, ya. Sekarang cara untuk mencari nilai rata-rata atau meannya ya. Nilai rata-rata dari apa namanya? Dari data ini ya. Itu yang pertama ya. Jadi itu yang pertama kita harus mencari terlebih dahulu apa yang dicari. Ya, ini kita selesaikan di sini ya. Jadi ini kita selesaikan jawab ya. Oke. Saya ganti warna dulu ya. Saya ganti warna kuning biar lebih terang ya. Jadi tadi nilai ini adalah rumusnya. Ini X bar, sigma ya. X bar itu sama dengan sigma FI dikali XI. Oke, tadi ada K di atas kan? K, kemudian I sama dengan 1. K itu apa? K itu adalah banyaknya kelompok atau banyaknya kelas. Ya, kemudian itu dibagi dengan jumlah. Ya, I sama dengan 1. Ya, jumlah frekuensi. Berarti ini banyaknya kelas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kelas ya. Nah, kemudian untuk I-nya itu kita mulai dari angka 1. Kemudian FI ya dikali dengan XI itu per ya ini ya. Kemudian I1 FI. Oke? Nah, sekarang kita akan mencari dulu ya. Kalau seperti ini tabelnya itu kita belum bisa menentukan berapa nilai kelasnya ya, atau XI-nya kan. Nah, ini XI-nya belum ada ya. Nah, untuk mencari nilai XI ini saya tambahkan satu kolom lagi. Oke. Nah, kini kita tambahkan kolom baru ya. Kolom baru di sini. Kita akan tambah kolom barunya ya. Oke. Oke. Nah, di sini adalah kolom XI. Oke. Kolom XI. Nah, kolom XI itu kita peroleh dari, jadi ini ya, saya kerja di sini. Jadi misalkan ini saya kerja di sini ya. XI itu ya, XI itu misalkan ini kelas pertama ya. Berarti ingat XI itu kita dapat dari apa namanya? Ya. Ya, XI itu kita dapat dari nilai rata-rata batas kelas atas ya. Ya, jadi nilai rata-rata batas kelas atas ditambah ya. Jadi kelas atas ditambah 14 dibagi dengan 2. XI itu adalah nilai tengah ya. Jadi ini ya, untuk kelas pertama ya. XI untuk kelas pertama itu adalah 24 ditambah 14 dibagi 2 ya. 24 ditambah 14 bagi 2 itu berapa? Nah, 8, 38 bagi 2 itu adalah 19. Oke, berarti XI untuk kelas pertama itu adalah 19. Oke, bisa? Nah, sekarang XI untuk kelas kedua, ya, XI untuk kelas kedua itu adalah, ya, jadi ini kita peroleh lagi XI untuk kelas kedua itu adalah 35 ditambah 25 dibagi 2, itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah berapa? 60 bagi 2 adalah 30, berarti 30. Jadi XI itu adalah nilai tengah ya, bukan di sini XI ya. Oke. Jadi nilai tengah. Sampai seterusnya. Nah, di sini saya sudah menghitung. Nah, sampai seterusnya 2 3 28 ya. Sorry. Nah, selanjutnya di sini ya. Di sini ini saya ubah dulu warnanya. Ya. Oke. Nah, di sini ya. Ya, ini adalah 41 di sini bukan 3 ya, tapi 41. Kemudian di sini 57
52, kemudian di sini 63, kemudian di sini 74, kemudian 85, dan yang terakhir itu 96 ya. Nah, sekarang XI-nya kita sudah dapat. Nah, ini ingat itu frekuensi itu adalah FI. Nah, kita akan membuat tabel bantu lagi, yaitu untuk perkalian FI ya dengan XI ya. Nah, jadi ini untuk perkalian FI dengan XI. Oke. Jadi ini di sini kita akan buat tabel seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang FI dikali XI. FI dikali XI itu artinya 2 dikali 19 itu adalah 38. 1 dikali 30 itu adalah 30. Kemudian 8 dikali 41 itu adalah 328. Kemudian 364. Kemudian 1134. Kemudian 1854. Sorry. 1850 ya. Kemudian 2550 dan yang terakhir 864. Oke. Nah, ini saya sarankan kalian itu kerjakan di Excel, Microsoft Excel, agar bisa langsung kalian tulis zoom dan langsung scroll ke bawah. Itu akan menghasilkan jumlahnya di sini adalah 7158 ya. Oke. Nah, di sini saya sengaja tidak menampilkan dalam pengerjaannya dalam bentuk Microsoft Excel agar konsepnya kalian tahu ya. Ini dari mana mendapatkan ini dan ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan sigma dari FI dikali XI. Oke. Nah, sekarang untuk X barnya oke. Kita boleh langsung mengaplikasikan dalam rumus ya. X barnya itu adalah jumlah FI dikali XI itu adalah 7158, oke, dibagi dengan 100, oke. Nah, ini akan menghasilkan 71 ya, itu akan menghasilkan 71,58 ya, 71,58. Jadi ya, ini kita boleh langsung menarik kesimpulan. Jadi ya, rata-rata ya, nilai ujian ya statistik ya, rata-rata nilai ujian statistika 100 mahasiswa ya, mahasiswa tersebut itu adalah 71,58 ya. Oke, dapat ya. Jadi seperti itu untuk menjawab rata-rata nilai berkelompok. Oke? Oke. Selanjutnya kita akan bergeser ke modus ya. Nah, ini nih kalimat modus itu saya rasa itu bukan lagi kalimat yang asing di kalian. Modus itu artinya nilai sering muncul, atau kalau kita boleh katakan itu caper ya, atau sering cari perhatian. Artinya ini modus yang sering muncul ya, sering ada ya, seperti itu. Nah, kalau di statistik ya modusnya ya, modus data itu adalah data yang paling besar frekuensinya, atau data yang paling besar jumlahnya ya muncul. Nah, misalnya kita memiliki data ya, misalnya kita memiliki data 2448 ya. Kemudian 44812 ya. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data ya. Jadi XI itu adalah nilai data ya. XI itu adalah nilai data ya. FI itu adalah nilai frekuensi. FI itu adalah nilai frekuensi. Nah, untuk nilai data 1 ya, ini angka 1 itu adalah frekuensinya cuma 1 ya. Dia muncul cuma 1 kali. Kemudian 2 itu dia muncul 2 kali, oke? Jadi frekuensinya 2. Kemudian 4 dia muncul berapa kali? 1 2 3 4 5. Jadi frekuensinya ada 5. 8 dia muncul 2 kali, frekuensinya ada 2. Nah, sekarang kita total jadi 10 frekuensinya, oke? Nah,
apa namanya? Nah, terlihat bahwa pada kolom frekuensi itu ada angka 5, artinya frekuensi paling besar, oke? Kita cari paling besar. Berarti ini adalah modus, oke? Modus, modus ya. Oke. Jadi data, jadi kalau kita ditanya apa? Modus dari data ini adalah 4. Jadi modusnya itu adalah 4, bukan 5 ya. 5 itu adalah banyaknya frekuensi. Tapi jawaban yang tepat ini adalah 4, oke? Jadi modus dari data ini itu adalah 4, oke? Itu 4 itu dilihat dari banyaknya frekuensi karena 4 nilai data ini, nilai data 4 ini memiliki frekuensi paling banyak, maka 4 itu dikatakan modus ya, seperti itu. Oke? Selanjutnya ya, selanjutnya. Nah, jika data kuantitatif telah disusun dalam bentuk tabel frekuensi, distribusi frekuensi, maka modusnya itu kita tulis seperti ini. Jadi modusnya ini ya. Jadi kalau sudah dibuat dalam tabel distribusi frekuensi, oke, frekuensi berkelompok ya maksudnya, itu kita akan mencari modusnya seperti ini. Oke. Nah, B itu adalah batas bawah kelas modus. Ya. Ialah kelas interval dengan frekuensi terbesar. Oke. Kemudian panjang kelas modus ya. Panjang kelas modus P itu adalah panjang kelas modus. Kemudian B1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus. B2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modus. Oke? Nah, apa sih maksudnya? Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasannya ya. Apa maksud dari kata-kata itu ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Oke. Di sini ada nilai ujian ya. Nilai ujian FI. Oke. Nah, tadi sebelumnya, oke. Nah, tadi itu saya kembali lagi. Nah, tadi itu B. Kita akan cari nilai B. B itu adalah batas kelas modus ya. Batas kelas modus, oke? B itu adalah batas kelas modus. Nah, sekarang kita akan cari frekuensi terbesarnya di sini. Oke? Berarti frekuensi terbesar yang ini. Berarti oke, kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu warnanya biar lebih terang. Oke. Oke. Nah, di sini berarti kelas modusnya itu adalah berada pada apa? Berada pada ini, ya. Berada pada kelas 71 interval 71 sampai 80. Ya, kenapa? Karena frekuensinya lebih besar, ya. Berarti kita diketahui itu nilai B-nya, ya. Diketahui nilai apa namanya? Ya. B itu batas bawah kelas ya, diketahui nilai B-nya itu sama dengan batas bawah kelas interval. Nah, ini batas bawah, ingat ya, 71, sorry. Ini 71 itu adalah batas bawah, kemudian 80 itu adalah batas atas. Oke? Nah, ingat kalau B itu adalah 71 batas bawah, ya 71 dikurang 0,5, ya 71 dikurang 0,5 itu menjadi 70,5. Ya, berarti B itu adalah 70,5 ya. Jadi rumus dari B itu adalah batas bawah dikurangi batas bawah modus itu dikurangi 0,5 ya. Kemudian yang kedua kita akan mencari panjang kelas modus atau P ya. Panjang kelas modus ya, ini kan kelasnya 80 ke 71. 80 panjang 71 ke 80 panjangnya adalah 10 kan. Nah, kemarin kalian sudah tahu bagaimana cara menghitung dari 71 ke 80 ya. Oke, kemudian B1 itu apa tadi? Itu adalah frekuensi
Kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus. Berarti ya, berarti B1 ya, ini kan kelas modus ya, frekuensi kelas modus. Nah, ini sebelum frekuensi kelas modus ini ya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya yaitu 15. Berarti 25 dikurangi 15 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Nah, kemudian ya, kemudian B2 ya. B2 itu adalah setelah kelas modus ya. Berarti 25 dikurangi setelah kelas modus 25 berarti 20 ya. Dikurangi 20 itu sama dengan 5. Berarti B1 10, B2 5. Oke? Nah, kita sudah dapat ya. Sekarang kita sudah dapat B, P dan B1, B2. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan ke rumusnya ya. Modus. Rumus modus tadi adalah B ditambah P itu ya B1 per ya B1 ditambah B2 ya. Oke. Nah, B-nya itu nilainya adalah 70,5. Kemudian ditambah P-nya adalah 10 ya. Kemudian B1-nya 10 ya. Kemudian B2 B1 10 tambah 5. Oke. Nah, sekarang ya. Jadi ini 70,5 ditambah ya. Ini 10 ya. Ini 10 kali 10 ya 100 per 15. Oke. 100 per 15 itu berapa? Oke, kita bagi dulu ya. 100 dibagi 15. Oke. 100 dibagi 15 itu adalah kalau 10 15 dikali 6 berapa ya? 38, 9, 90. Oke, berarti di sini 6, oke, 90. 0 turun 1, 10. Oke, berarti 6,66 ya. Jadi 6,66 sampai seterusnya. Oke, jadi di sini 70,5 ditambah 6,666 ya, ini sampai titik-titik ya. Nah, itu sama dengan 70,5 ditambah 6 itu akan menghasilkan ya. Ini akan menghasilkan 70 ya. Ini akan menghasilkan berapa ya? 70,5. Ini saya bulatkan menjadi ditambah 6,67 ya. Ini saya bulatkan menjadi 6,67 berarti 6,67 oke. Nah, ini 7, ini ditambah ya. Kemudian 5 ditambah 6 itu adalah 11 ya. Oke. Nah, 7 berarti 77,17. Oke. Berarti modusnya ini sudah full ya. Oke. Berarti modus ya. Modusnya itu adalah 77,17. Nah, ini dia modusnya. Ya. Seperti itu. Jadi kalau menghitungnya seperti ini ya, menghitung manualnya seperti ini. Oke. Jadi konsep modus itu seperti ini ya. Ya, jadi kalau misalkan kalian ingin menggunakan Microsoft Excel, boleh mengaplikasikan atau membuat rumusnya ini di Microsoft Excel. Oke. Nah, selanjutnya kita ya, ini banyak sekali oret-oretnya ya. Nah, selanjutnya kita akan ke kelas median ya. Selanjutnya kita akan ke kelas median, nilai tengah. Nah, untuk kelas median itu ada dua data ya, ada dua bentuk median. Kalau dia datanya ganjil, maka mediannya itu adalah data paling tengah setelah data disusun menurut nilainya dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya. Kemudian untuk data yang genap, mediannya itu adalah rata-rata hitung dua data paling tengah setelah data disusun menurut urutan nilainya ya. Oke. Kita masuk di contoh. Oke. Nah, ini bagian A ya. Ini bagian A. Ya, A itu datanya berapa ya? Datanya ini ganjil enggak? 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini ganjil datanya. Nah, kita kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Angka yang paling kecil terlebih dahulu adalah 3, kemudian 4, kemudian 5, ya, kemudian 7, 8, 10. Oke.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini termasuk data yang ganjil. Oke. Nah, ya, jadi kalau data ganjil sudah tahu kan? Bilangan ganjil itu ada 3, ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kalau genap itu mulai dari angka 2, 4, 6, dan seterusnya kan? Itu bilangan genap. Nah, sekarang kalau datanya ganjil, nah tadi dia menjelaskan bahwa kita ambil data yang paling tengah. Ya, data yang paling tengah. Nah, sekarang data yang paling tengah ini ya. Oke, di sini kan ada 3, di sini pinggirnya 3. Berarti data yang paling tengah ini. Jadi mediannya itu adalah 7. Itu kalau ganjil. Ya, datanya ganjil. Sorry. Ya. Oke, kita ulang kembali. Oke. Nah, ini kalau datanya ganjil ya. Ini kalau datanya ganjil itu berarti mediannya 7. Oke. Berubah-berubah ya. Oke. Nah, sekarang bagian B. Bagian B sekarang kita hitung. Datanya genap atau ganjil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini datanya genap. Nah, kita mulai menyusun dari yang kecil ke yang terbesar. 7, ya, 7, kemudian apalagi setelah 7, 8, kemudian 8-nya, kemudian 10, kemudian 12, 14, 16, 19, ya. Oke, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah sekarang ini datanya genap. Nah, kalau datanya genap berarti rata-rata hitung dua data paling tengah setelah data disusun menurut urutan nilainya. Oke, nah sekarang kita akan menghitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nah ini ya dua data ya. Dua data paling tengah. Ini kan dua data paling tengah ya. Di sini ada 3, di sini ada 3 juga. Berarti ini dua data paling tengah. Kita hitung rata-ratanya. Ingat, mencari rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan keseluruhan data. Jumlah datanya itu adalah 10 ditambah 12 karena datanya cuma 2, berarti kita bagi 2 ya. 10 Ingat mediannya ya. 10 ditambah 12 itu 22 bagi 2. Berarti mediannya adalah 11. Oke. Berarti median dari data genap ini adalah 11. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini genap. Oke. Bisa ya? Bisa dong. Ya, masa sih nggak bisa? Ya. Sekarang kita lanjut. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, sama dengan modus tadi. Untuk data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi, maka mediannya itu akan menjadi seperti ini. Distribusi frekuensi berkelompok ya. Oke, B itu batas bawah kelas median ya. Tadi kalau modus itu batas bawah kelas modus ya. Kemudian panjang kelas, N itu ukuran sampel atau banyaknya data, F itu adalah jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil daripada tanda kelas median. Jadi ini F besar, kemudian F kecil itu adalah frekuensi kelas median. Nah, sekarang kita masuk di contohnya. Contohnya tentukan median nilai ujian 80 mahasiswa pada tabel 3. Tadi kita sudah bahas ya di modus tabel 3, modusnya yang mana? Oke. Nah, sekarang kita akan membentuk sebuah mediannya, mencari sebuah mediannya, bukan membentuk ya. Mencari sebuah mediannya. Nah, jika nilai ujian 80 mahasiswa ya pada tabel ini akan dihitung mediannya, maka kita perlu tambahan tabel baru, yaitu apa namanya? Tabel distribusi frekuensi. Jadi kita tambahkan tabel di sini. Ya, tabel apa namanya? Tabel distribusi frekuensi kumulatif atau FI kumulatif. Ya. Nah, oke. Frekuensi kumulatif ini itu frekuensi frekuensi sebelumnya dijumlahkan ya. Oke. Nah, ini kita buat. Nah, ini frekuensi kumulatifnya ya. Jadi untuk kelas pertama tetap 1, kemudian untuk kelas kedua 3. Kenapa 3? Karena 1 tambah 2, 3. Kemudian untuk kelas selanjutnya itu 8. Kenapa 8? Ya. Oke. Ini kok. Ya. Kenapa 8? Ya. Karena
1 tambah 2 tambah 5 itu 8. Oke? Kemudian di sini 23. Kenapa 23? Karena 1 tambah 2 tambah 5 tambah 15 itu 23. Kemudian di sini 48. Oke? Sama caranya yang tadi 68. Kemudian yang terakhir itu 80. Oke. Nah, sekarang untuk nilai genap, karena 80 ya, berarti ini datanya genap ya. Nah, untuk nilai tengahnya itu pasti berada pada data ke-40 atau frekuensi 40-an. Oke? Ya. Jadi setengah dari seluruh data itu adalah 40 ya, karena ini 80. Nah, jadi median akan terletak di kelas interval kelima. Ya, ini interval kelima 1, 2, 3, 4, 5. Jadi median akan terletak pada kelas interval kelima. Kenapa interval kelima? Ya, karena di sini frekuensi kumulatifnya itu adalah 48. Ya. Sedangkan kalau tadi ya, untuk mediannya itu ya, untuk mediannya itu kan harus data ke 40 dan 41 kan. Nah, data ke 40 dan 41 itu ada pada kelas kelima. Ngerti? Ya. Ya, sampai sini kan ini data ke 40. Berarti ada data 41, ada 40 di sini. Karena sampai dengan ini, oke, sampai di kelas ini, frekuensi kumulatif itu sudah lebih dari 40 kan? Oke. Sedangkan frekuensi kumulatif sebelumnya, ya yang ini itu belum mencapai 40. Berarti yang kita ambil itu adalah kelas ini. Oke? Nah, jadi ilustrasinya kayak gini. Ini kan ada 80 ya datanya ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tengahnya, itu berarti ada pada data ke 40 dan 41. Oke. Nah, sekarang gunanya frekuensi kumulatif adalah menentukan letaknya data ya. Jadi kalau ini kelas pertama itu berarti dia letaknya pada data pertama. Kemudian untuk kelas kedua berarti pada data ketiga ya. Ketiga, kedua dan ketiga. Kemudian untuk kelas ini berarti dia baru sampai di kelas data ke-8. Untuk kelas yang ini berarti dia baru sampai di data ke-23. Nah, untuk kelas yang kelima itu sudah sampai di data 40-an ya. Berarti nilai mediannya itu ada pada kelas ini. Itu maksudnya. Oke? Jadi ini berpengaruh kita berpengaruh pada jumlahnya ya. Jadi ini jumlahnya 80, datanya 80 berarti mediannya berada pada data ke-40 dan 41. Oke, seperti itu. Oke, paham ya yang di sini? Nah, berarti kita boleh langsung menentukan, karena kita sudah mengetahui kelas mediannya, kita boleh langsung menentukan nilai B-nya itu adalah batas bawah kelas median. Ingat, nilai B tadi itu batas bawah kelas median itu 71 dikurangi 0,5 kan? Itu adalah 70,5. Oke. Kemudian P itu adalah panjang kelasnya itu 10 kan? Oke, panjang kelas 10. Kemudian untuk F kecil itu adalah jumlah ya, frekuensi kelas median. Ya. Frekuensi kelas median itu adalah 25. Oke, ini frekuensi kelas median ya. Jangan yang ini ya. Ya, jadi itu bedanya ya. Bedanya frekuensi kelas median ini F kecil, oke? Ini yang maksud. Kemudian F besar ya, F dengan huruf kapital itu adalah ya, itu adalah apa tadi penjelasannya, jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil daripada tanda kelas median. Berarti maksudnya frekuensi 1 ditambah yang ini ya, kita fokus pada F1, frekuensi 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 15. Oke? Itu adalah 23. Jadi ini ya, jadi 1 tambah 5 tambah 15. Nah, itu sebelum ya, sebelum kelas median atau lebih kecil dari kelas median. Oke? Jadi 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 15 itu adalah 23. Oke? Berarti F-nya itu adalah 23. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus median, yaitu median. B-nya itu adalah 70,5 ditambah P-nya itu adalah 10. Kemudian N-nya berapa? N-nya yang ini ya. Oke. 80 bagi 2 dikurangi
23. Oke, F besar. Kemudian F kecil 25. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ini. Nah, 70,5 ya ditambah 10 ya, ini 80. Ini 10, 80 bagi 2 itu 40 kurang 23 per 25. Oke. Nah, ini saya lanjutkan di sini ya. Oke. Sekarang ini mediannya, oke. 70,5 ditambah 10 ya, 40 kurang 23 itu adalah 17 ya per 25. Oke. Nah, sekarang 70,5 ditambah, ini kan boleh kita langsung coret ya. Jadi di sini 2, di sini 5. Oke. Jadi 2 dikali 17 itu dapat 34 bagi 5. Oke. 34 bagi 5 berapa? Nah, ini saya kerja di sini. 34 bagi 5 itu berapa ya? Ini 6 kan? Sorry. Oke, ini 6. Ya. Ini 34, 40 berarti 6,8 ya. 70,5 ditambah 6,8 itu sama dengan berapa? Ya, 70,5 ditambah 6,8. 5 tambah 6, 13, dapat 7, 77,3. Ya. Jadi, mediannya itu adalah 77,3. Oke? Ya, jadi seperti itu menghitung median dari sebuah tabel frekuensi berkelompok ya. Oke. Nah, jadi jika ada pertanyaan yang berkaitan tentang materi mean, median, modus itu silakan ditanyakan di grup WA ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada kuis ya, seperti biasa. Kuis ini di sini ada tabel mentah ya, data mentah, sorry. Data mentah ini silakan dibuat dalam bentuk tabel frekuensi berkelompok terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu hitung rata-rata atau meannya, median dan modusnya. Oke? Ya, mungkin seperti itu Nanda sekalian. Silakan dikerjakan kuisnya ya. Jika ada yang kurang jelas silakan bertanya di WA group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.